Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu secara daring atau online ini tanpa ada aral atau halangan suatu apapun. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita alami sekarang ini dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari yaumil kiamah kelak. Allahumma amin. Ketiga kalinya, saya Noris Anikatul Aziza dengan nomor Indo Mahasiswa 201190434 selaku salah satu pemakalah dari kelompok 8 yang berjudul tentang image building lembaga pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan poin pertama mengenai pengertian image building ataupun lembaga pendidikan. Langsung saja, pengertian image building menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda seperti gambar ataupun gambaran. Gambaran yang dimaksud di sini adalah gambaran yang memiliki atau yang dimiliki oleh banyak orang mengenai sesuatu yang di dalam diri pribadi, perusahaan, organisasi, ataupun produk. Kemudian, para ahli menyimpulkan pengertian citra atau image diantaranya adalah yang pertama, menurut Bukhari Alma, citra adalah perasaan yang ada pada publik yang menyangkut suatu objek, orang, maupun suatu lembaga. Kemudian yang kedua, menurut Hidayat dan Mahali, citra atau image adalah impresi, perasaan, atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, suatu objek, orang, ataupun lembaga. Yang ketiga, menurut Cutler, citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan pengaruh yang didapat dari seseorang mengenai suatu objek. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai definisi dari citra atau image, maka menurut hemat pemakalah dapat disimpulkan bahwa pengertian citra atau image adalah suatu keyakinan atau persepsi, pengetahuan, kesan publik terhadap apa yang ia lihat ataupun yang dirasakannya mengenai suatu lembaga, organisasi, perusahaan, atau suatu objek. Ataupun citra atau image dapat diartikan sebagai gambaran publik terhadap suatu lembaga ataupun organisasi. Kemudian yang kedua mengenai definisi atau pengertian dari lembaga atau building. Secara bahasa, lembaga adalah badan ataupun organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa lembaga adalah badan atau organisasi yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan ataupun melakukan suatu usaha. Menurut W. Hamilton, bahwa lembaga merupakan tata cara kehidupan kelompok yang apabila dilanggar maka akan dijatuhi hukuman ataupun sanksi. Kemudian, badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu hal lain memiliki tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut. Sebagian lagi mengartikan bahwa lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya suatu proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ataupun peserta didik ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan antara pengertian dari citra ataupun image dan pengertian dari bangunan ataupun building, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian dari image building atau citra pembangunan lembaga pendidikan, yaitu
suatu keyakinan atau persepsi, pengetahuan, kesan publik terhadap apa yang ia lihat maupun yang dirasakannya mengenai lembaga pendidikan. Jadi image building ini merupakan kesan atau keyakinan atau suatu penilaian yang diberikan oleh publik kepada lembaga pendidikan. Citra lembaga bisa diwujudkan dengan memberikan pemahaman kepada publik melalui pemberian informasi yang dapat dipahami, masuk akal, dan dapat dipercaya. Kemudian, cara menarik perhatian publik kepada suatu pendidikan atau kepada suatu sistem sekolah, maka dapat dilakukan dengan peningkatan mutu image building sehingga menghasilkan persepsi masyarakat tentang suatu lembaga pendidikan yang mempunyai kualitas yang baik melalui peningkatan image building tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Arlimatul Hargianti. Akhiran dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Alimatul Hargianti dengan nomor induk mahasiswa 201119039. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yakni mengenai subbab yang kedua, yaitu manfaat image building. Seperti yang kita ketahui bahwa image building merupakan pembangunan citra pada lembaga pendidikan yang dapat mewujudkan sikap, pendapat, dan tanggapan terhadap suatu lembaga pendidikan, serta dapat membuat dampak persepsi masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Sehingga banyak sekali manfaat yang diberikan image building bagi lembaga pendidikan. Nah, yang pertama manfaatnya adalah daya saing jangka menengah sampai jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari gambaran bagaimana sebuah organisasi atau lembaga pendidikan dan sumber daya manusianya mengendalikan kekuatan kompetensi yang dimilikinya dengan terpadu hingga memperoleh keuntungan. Salah satunya yaitu bisa dengan membangun prestasi peserta didik dan prestasi kinerja guru. Manfaat yang kedua ada menjadi perisai selama masa krisis. Hal ini jika lembaga pendidikan mengalami suatu hal yang dapat menjadikannya sedikit tercoreng, maka image building atau pembangunan citra akan menjadi pelindung bagi organisasi atau lembaga pendidikan tersebut dengan menggunakan beberapa prestasinya misalnya. Manfaat yang ketiga adalah daya tarik eksekutif handal. Dengan adanya citra pendidikan yang tumbuh, menjadikannya mudah menarik perhatian para calon pengguna jasa pendidikan di berbagai kalangan yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Manfaat yang keempat ada meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Hal ini dapat dilihat dari informasi yang didapat oleh calon para pengguna jasa tentang produk-produk lembaga pendidikan, output yang dihasilkan lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Dan manfaat yang kelima adalah penghematan biaya operasional. Nah, image building dapat memanfaatkan teknologi yang ada guna mempromosikan lembaga pendidikan melalui media online atau media sosial yang dapat menjangkau dan memudahkan marketing lembaga pendidikannya, karena biayanya sangat terjangkau, sangat murah, bahkan bisa gratis. Selanjutnya adalah mengenai strategi image building pada lembaga pendidikan. Nah, strategi dalam ketatnya persaingan antar lembaga pendidikan menuntut lembaga pendidikan untuk membangun citra yang semakin ketat, yang harus didukung dengan strategi yang baik sehingga memunculkan dan membangun citra yang menarik minat konsumen. Dalam hal ini, persaingan memperkokoh sumber daya manusia dengan memperkuat bidang fasilitas gedung dan sarana lainnya, serta bidang pendanaan dan memperkuat jaringan daripada yang lainnya. Untuk itu diperlukan beberapa strategi yang sesuai. Yang pertama ada strategi tertulis. Hal ini dapat dilihat dari para calon pengguna jasa melalui baleho maupun pamflet yang tersebar di sepanjang jalan atau bahkan bisa diserahkan langsung pada calon pengguna jasa. Yang kedua adalah strategi lisan. Hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi mulut ke mulut oleh para orang tua siswa, masyarakat sekitar, atau bahkan bisa oleh pemegang lembaga pendidikan tersebut kepada calon pengguna jasa. Yang ketiga adalah strategi praktek hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui hubungan masyarakat atau humas sekolah dengan publik yang dapat membentuk opini yang baik pada lembaga pendidikan dan juga informasi. Dan strategi yang keempat adalah strategi elektronik. Hal ini dapat dilihat bagaimana si lembaga pendidikan memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan menggunakan media massa atau media online dalam menjalankan promosi mengenai lembaga pendidikannya dengan mengunggulkan citra positifnya.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.